Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan merengek-rengek nangis untuk minta balik bersamamu lagi. Jadi misalnya suami istri, kemudian terjadi perceraian karena suaminya tergoda kepada janda muda, tergila-gila, sampai kemudian tidak peduli lagi kepada istri dan anak-anak, jarang pulang, dan seterusnya. Dan terjadilah perceraian itu. Tetapi si laki-laki ini atau si mantan suami ini punya ciri-ciri. Kalau tidak akan lama lagi, dia akan datang bahkan memohon-mohon, meminta-minta untuk bisa kembali bersama lagi. Ciri-cirinya yang pertama, mantannya ini atau mantan suami ini adalah orang yang memang kelihatan keren, tetapi kerennya itu semuanya adalah pemberian hasil jerih payah dari istrinya. Jadi dia sendiri kerjanya serabutan tidak jelas, tapi istrinya punya pekerjaan yang sangat bagus, sehingga bisa memfasilitasi dia, kasih mobil untuk kemana-mana, ya mobilnya keren, kemudian juga mereka bisa membangun rumah yang bagus dan keren, tapi semuanya adalah milik istrinya. Kemana-mana pakai baju bagus, handphone canggih, dan seterusnya. Tapi semuanya yang memberikan fasilitas itu adalah istrinya. Nah, maka ketergantungan ini ketika perceraian atau perpisahan itu terjadi akan membuat dia sadar. Ternyata tanpa istrinya dia bukan siapa-siapa dan dia tidak bisa apa-apa. Ya. Kemudian cirinya yang kedua, dia tidak punya keluarga yang akan mensupport dia. Sehingga setelah perceraian terjadi kan capek tuh, sudah biasa memamerkan rumah bagus, sekarang harus tinggal di kos-kosan ya. Mau nerima tamu pun rasanya malu. Mau nerima teman rasanya lebih malu lagi. Teman-teman yang selama ini menganggap dia sebagai orang yang sudah sangat sukses, kok melihat ternyata dia tinggal di kos-kosan. Nah, jadi orang yang sudah terbiasa merasakan fasilitas ya yang mapan begitu, dan dia harus melepaskan fasilitas itu, tentu dia akan kaget ya, dan dia akan berusaha dengan segala cara untuk kembali ke fasilitas itu. Itu cirinya yang kedua, dia tidak punya support. Kecuali kalau dia punya keluarga. Ya, orang tuanya misalnya, oke, enggak apa-apa. Kalau cerai kamu balik ke rumah orang tua. Orang tuanya juga berada, misal begitu. Nah, kalau yang seperti ini biasanya dia tidak akan merengek-rengek karena dia dapat sponsor, dapat support, ya. Walaupun fasilitas mobil dari istrinya misal diambil, dia bisa pakai mobil orang tuanya, ya. Dia misal tidak ada lagi support keuangan dari istrinya, orang tuanya akan support. Nah, kalau yang seperti ini tidak. Tetapi ketika dia tidak punya seseorang yang akan mensupport dia, mensponsori dia dalam keadaan dia terpuruk seperti itu, maka dia akan merengek-rengek untuk minta balik lagi, agar bisa mendapatkan fasilitas seperti semula. Tandanya yang ketiga, dia juga ditolak oleh keluarganya orang ketiga tadi. Keluarganya janda muda yang membuat dia tergila-gila. Karena keluarganya tahu ini orang tidak punya apa-apa ini. Ini mau numpang hidup juga ini. Maka kehadirannya ditolak. Sehingga dia betul-betul kebingungan. Ditolak oleh istrinya atau mantan istrinya. Juga ditolak
oleh keluarga seseorang yang dia berharap bisa menjadi istrinya dan kemudian dia bisa numpang di sana. Nah, jika ada 3 ciri-ciri ini, mantan seperti ini biasanya akan memohon-mohon untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Nah, kalau kita bersedia menerima mantan seperti ini, ya tentu baik ya, dengan harapan mantan yang balik nanti akan lebih sadar, akan lebih dewasa ya. Tetapi kalau kita ingin mencari pengganti mantan yang lebih baik lagi, tentu itu juga baik-baik saja. Yang paling penting sekarang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar kita didekatkan dengan jodoh terbaik dalam hidup kita. Artinya begini, kalau memang yang terbaik itu adalah mantan, maka kembalikan dia dalam keadaan yang terbaik, tidak untuk mengkhianati lagi. Tetapi jika memang mantan ini balik akan mengkhianati lagi, maka yang menjadi doa kita adalah kita memohon kepada Allah agar digantikan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan tadi. Insya Allah, doa orang yang dikhianati itu adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.